Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا صدق Allahul Azim. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati sahibul kifayah, yaitu keluarga besar Mbah Dartem, yang mudah-mudahan kesemuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Segenap tokoh masyarakat, mobil khusus para sepuh bini sepuh wilayah RT 01 RW 09, bil khusus Bapak Suparyanto, Bapak Budi Lapian, Bapak Satyo, Bapak Ngadimin, dan juga segenap hadirin wal hadirat jamaah kifayah yang kesemuanya senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Islam adalah agama yang penuh dengan nilai-nilai perintah dan juga larangan. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengumandangkan satu kalimat perintah, yang paling utama adalah kalimat perintah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas kemudian perintah beriman kepada Rasulnya, lantas kemudian beriman kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitabnya, dan juga kepada yaumil akhir. Sebagaimana hal ini telah diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-136. Apa kata Allah Subhanahu wa taala berbicara kalimat perintah meningkatkan kualitas iman? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini lagi-lagi yang dipanggil, yang dikasih perintah adalah mereka orang-orang yang beriman. Apa kata Allah? Aminu billah, berimanlah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa rasulihi, dan kepada rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala, wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl, dan berimanlah kalian kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pada saat di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga diturunkan yang namanya Al-Qur'anul Karim. Ancamannya apa Pak? Wa may yakfur billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Siapa orang yang ingkar, siapa orang yang enggak menuruti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala
dalam satu makna adalah kafir, enggak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulnya, kepada kitab-kitabnya, dan juga dia tidak percaya dengan adanya hari akhir, maka apa sanksi atau resiko yang dia dapat? Faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka mereka akan dibuat sesat oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya yang pertama, kalimat perintah untuk meningkatkan iman untuk kita nih semua orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, maka berimanlah kalian kepada Allah dan juga Rasulnya. Makna iman kepada Allah bukan hanya percaya, tapi juga dia taat kepada perintah Allah. Wa rasulih, dia juga percaya kepada Rasulnya dan juga dia mentaati perintah Rasulnya. Kalau ada satu ayat yang mengatakan atiullaha wa atiur rasul, keuntungannya apa bagi mereka orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul? La'allakum turhamun, maka mereka akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan kualitas iman adalah perintah dari Allah. Imannya kepada siapa? Kepada Allah dan Rasulnya. Ya, beriman kepada Allah bahwasanya kehidupan ini ada dalam bentuk kekuasaan Allah. Semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita adalah orang-orang yang beriman dan mengakui bahwasanya kita adalah bahagian dari bentuk kekuasaan Allah, maka kita mau diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas kemudian Allah hadirkan Rasulnya untuk kita imani. Kenapa Allah hadirkan Rasulnya? Sebagai utusan untuk menyampaikan berita gembira, menyampaikan berita larangan, menyampaikan berita-berita yang mengajak kita kepada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari zamannya Nabi Adam alaihissalam sampai datangnya hadirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah hadirkan 315 orang Rasul. Allah hadirkan pula sebanyak 124.000 orang Nabi. Untuk apa? Untuk mengajak kita dalam kalimat tauhid, aminu billah. Tidak lain hanya untuk itu, untuk beriman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga rasul-rasul yang lainnya. Lantas kemudian apalagi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Dan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kalimat perintah selanjutnya adalah kita beriman kepada kitab-kitabnya Allah, yaitu kitab-kitab sebelum dihadirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada kitab yang namanya Zabur, ada kitab yang namanya Taurat, ada kitab yang namanya Injil. Semuanya wajib untuk kita imani. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala hadirkan kitab suci Al-Qur'an, maka bukan hanya untuk kita imani, tapi untuk kita baca, lantas kemudian kita hikmati arti daripada bacaan itu sendiri, kemudian kita tadabburi dan kita amalkan dalam keseharian. Lantas kemudian apalagi wa malaikatihi, kepada malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa may yakfur billahi, siapa orang yang ingkar kepada Allah, ingkar kepada Rasulnya, ingkar kepada Al-Quranul Karim dan kitab-kitab Allah sebelumnya, dan juga ingkar kepada yaumil akhir, maka apa kata Allah? Faqad dhalalam ba'ida, faqad dhalalam ba'ida. Maka manusia yang tersebut walaupun dia mengaku beriman kepada Allah tapi tidak mengimani semua apa yang diperintahkan oleh Allah, malah justru dia malah kafir, tidak percaya kepada itu semua, maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala faqad dhalalam ba'ida, dia akan dibuat sesat sejauh-jauhnya, sesat dan disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap dengan ulasan yang sedikit ini, mudah-mudahan kita terus meningkatkan kualitas iman. Kadang sulit untuk menjaga nilai-nilai keimanan. Kadang ketika kita diuji, iman kita kendor, ya. Diuji dengan kemiskinan, iman kita jadi kendor. Diuji dengan sakit, iman kita jadi kendor. Apapun keadaan dan kondisi kita, tetap nuansa perintah dari Allah Subhanahu wa taala adalah perintah untuk terus meningkatkan kualitas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulnya, kepada kitabnya dan kepada malaikat-malaikatnya, dan juga iman kita kepada yaumil akhir. Mudah-mudahan dengan iman yang kita miliki terus diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, nilai dari sebuah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ditingkatkan terus dengan hidayah-hidayah dan petunjuk-petunjuk yang Allah berikan untuk kita semua lewat mereka para guru, para ulama
ulama, para ustadz, para atasid, para habaib, mudah-mudahan menjadi berkah buat kita semuanya. Mari sama-sama kita awali jumpa kita dengan membacakan suratul Fatihah, surah Yasin, dan tahlil, tahmid, dan doa. Mudah-mudahan hati kita wasilahkan, kita hadiahkan ini semua bil khusus untuk almarhumah Mbah Kartem binti Gada yang pada malam hari ini adalah malam yang ke-40 gitu Pak Ustaz, ya. Mudah-mudahan dengan wasilah kita hadir di sini